Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Rabu 12 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yunus, bab 3 ayat 1-10. Diceritakan bagaimana Yunus diutus Allah ke kota Niniwe, dan kemudian ia memaklumkan sabda Allah bahwa tidak lama lagi, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, maka mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa, anak-anak, semua mengenakan kain kapung. Dan setelah raja mendengar, maka ia turun dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, dan diselubungkannya kain kabung, tanda pertobatan, dan duduk di atas abu. Dan raja memerintahkan semua pembesar, bangsa manusia maupun hewan harus berkabung, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh minum, berselubungkan kain kabung, dan berseru-seru kepada Allah, berbalik dari tingkah laku yang jahat, dari kekerasan. Siapa tahu Allah membatalkan rencananya. Dan ketika Allah melihat penyesalan orang-orang Niniwe, maka Allah tidak mendatangkan malapetaka atas kota itu. Pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29-32, Yesus berbicara kepada orang yang mengelilinginya. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang perjanjian lama, khususnya orang-orang Niniwe, percaya akan tanda-tanda yang diucapkan oleh Nabi Yunus selaku utusan Allah. Maka mereka setelah mendengarkan rancangan Allah, mereka bertobat, meninggalkan manusia lama, bergabung dan mengenakan manusia baru. Inilah yang dilihat oleh Allah, bahwa
manusia yang awalnya menyombongkan diri, akhirnya mengakui kelemahannya dan Allah yang dipegangnya. Dengan demikian, menunjukkan sikap pertobatan yang sejati. Sikap di mana kembali menempatkan Yahweh di tengah-tengah mereka dan tidak mengandalkan diri sendiri. Maka Allah berkenan akan orang-orang Niniwe dan mereka dilepaskan dari rancangan malapetakannya. Dari bacaan Injil kita tahu, meskipun Yesus kita ketahui membuat tanda-tanda mukjizat di mana-mana, dan tentu saja orang Farisi, orang Yahudi, orang Israel tahu itu. Namun mereka tidak mau percaya dan menuntut tanda. Padahal tandanya sudah jelas. Yesus melakukan tindakan-tindakan sebagai perwujudan cinta Allah kepada manusia. Namun mengapa orang-orang waktu nggak percaya? Karena mereka hanya memakai pola pikirnya sendiri. Ketika mereka mengerti dari mana Yesus berasal, mereka menolak dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kesombongan diri menutup mata akan karya-karya Allah. Meskipun tanda-tanda sudah jelas, bahkan begitu luar biasa, mereka tetap tidak mau percaya dan masih minta tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudaraku terkasih, karya Allah dan tanda-tandanya juga masih kita alami. Kita lihat sampai hari ini. Namun tidak semua orang menyadari bahwa itu adalah karya Allah. Orang masih menyombongkan ini adalah kehebatan manusia. Maka akhirnya ada banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Kesombongan manusia diakibatkan karena kepandaian, kehebatan, sehingga mereka menolak campur tangan Allah. Tak jarang kita pun demikian, kurang menyadari bahwa Allah berkarya sampai hari ini, dan karya itulah yang membuat kita hidup. Apakah kita sadar ketika kita bangun masih bisa bernafas, itu adalah karya Allah. Kita masih bisa berjalan, itu adalah karya Allah. Kita dilepaskan dari kecelakaan, itu karya Allah. Namun seringkali kita melupakannya, merasa itu biasa. Tapi tidak demikian. Kalau Allah ingin semuanya bisa berhenti, maka mari bersama-sama kita peka akan tanda-tanda kehadiran Allah. Dan dengan itu kita dimampukan untuk benar-benar menempatkan Allah di tengah-tengah hidup kita, mengakui Dia sebagai yang Maha Kuasa. Bahwa kita sembuh dari sakit
itu adalah tanda-tanda karya Allah, bukan karena kehebatan kita. Semua obat, semua sarana dari Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menghayati tanda-tanda itu dan mempertebal iman kita dengan penyerahan hidup kepada Allah dan menempatkan Allah di tengah-tengah hidup kita, agar akhirnya kita pun boleh nanti masuk dalam kerajaannya. Marilah kita peka akan tanda-tanda kehadiran Allah dan karya-karyanya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berkarya, bekerja sampai hari ini, dan kami alami. Tumbuhkan kepekaan dalam diri kami untuk terus merasakan, mengamini karya-karyamu di tengah-tengah dunia ini, agar akhirnya kami pun semakin Kau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, agar dalam situasi apapun kami tetap beriman kepadamu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuanmu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong agar terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Semoga kita dengan kesehatan itu membuat juga orang lain sehat. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah. Lewat doa-doa, tenaga, karya dan dana yang sungguh membantu gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Saya undang umat terus ambil bagian dalam karya-karya dan program-program paroki di lingkungan, di wilayah maupun di paroki. Semoga dengan kegiatan kita, gereja semakin hidup. Saya undang untuk ikut pertemuan-pertemuan entah APP, entah pertemuan-pertemuan lain kategorial, agar umat semakin mampu menjadi anak-anak Allah. Biarlah akhirnya semuanya maju bersama gereja paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati